Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi saat ini kita semua bisa menyaksikan bahwasannya Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah memiliki gubernur dan wakil gubernur yang baru, yaitu Mas Pram dan Bang Dul, atau Pramono Anung dan Rano Karno, teman-teman. Dan ini memang sepertinya nggak didapatkan dengan mudah oleh pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ya. Memang melalui perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang memang terjal, sehingga kemudian PDIP kemudian bisa memenangkan kontestasi pilkada di DKI Jakarta ini, teman-teman. Seperti yang kita tahu kan memang pasca kemarin pengumuman ataupun rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU selesai, Mas Pram dan Bang Dul ini kan memenangi di Pilkada DKI Jakarta di 1 wilayah kabupaten dan 5 wilayah kota madya. Yang jelas kemudian kan di Jakarta ini ada 3 pasangan calon atau paslon, yaitu pasangan nomor 1 Ridwan Kamil gitu kan, Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian pasangan kedua pasangan dari independen Bapak Darmo Pongrekun dan Bapak Kunwardana, dan kemudian baru pasangan nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul ya, teman-teman. Yang mana memang kemarin memang sempat kita lihat berita-berita, bahkan kemudian ada demonstrasi yang memang kemudian mengecam daripada KPU, yang kemudian dianggap memang kemudian nggak maksimal kemudian melakukan pilkada kemarin, ketika diberitakan juga banyak kemudian ketika undangan untuk para pemilih juga ada yang kemudian nggak sampai, kemudian ada kecurangan, dugaan kecurangan di TPS di Pinang Ranti, bahkan kemudian ada juga dari parpol yang kemudian mempertanyakan keikutsertaan daripada pemilih aktif, yang kemudian banyak yang golput gitu kan, yang golput besar sekali, hampir kemudian 46%, yang mana memang kemudian muaranya adalah akan ada, rencananya itu akan ada kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Yang kemudian memang pihak PDI Perjuangan pun sudah siap ya, teman-teman, memang kemudian mempersiapkan tim kuasa hukumnya untuk menghadapi gugatan nanti di Mahkamah Konstitusi. Artinya saya juga kemarin berpikir bahwasanya ini panjang ceritanya, bahkan kemudian banyak isu liar di media sosial tentang kemudian akan adanya 2 putaran di Pilkada DKI Jakarta gitu kan, yang memang kemudian saat ini kan di media sosial itu bermacam-macam spekulasi muncul gitu kan. Saya nggak bayangkan betapa kemudian tensi politik juga akan naik gitu kan, ketika nanti kemudian terjadi 2 putaran di Pilkada DKI Jakarta gitu kan. Dan memang perjuangan PDI Perjuangan di sini kan pastinya juga berat, karena PDI Perjuangan ini berdiri sendiri ya. Di seberang ada 12 partai yang kemudian juga didukung dan dimotori oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah kemudian memang kemudian di batas akhir pengajuan gugatan untuk Pilkada di DKI Jakarta, batas akhirnya kemarin kan untuk mengajukan gugatan yaitu tanggal 11 Desember ya, Rabu 11 Desember, sampai kemudian memang sampai dengan batas waktu akhirnya jam 11 malam hari Rabu 11 Desember 2024, ternyata tim kuasa hukumnya daripada Ridwan Kamil dan Bapak Suswono tidak kemudian sepertinya membatalkan untuk mengajukan gugatan di MK, teman-teman, atas pilkada di DKI Jakarta. Nah ini artinya memang patut kita syukuri, artinya kemudian DKI Jakarta saat ini memiliki gubernur baru dan wakil gubernur yang baru, yaitu Bapak Pramono Anung dan Rano Karno, teman-teman. Karena memang ini juga masalah sudah di depan mata ya, teman-teman. Kenapa saya bilang di depan mata? Karena ini udah bulan Desember, dan seperti biasa DKI Jakarta ini kan dari dulu kan sering jadi langganan banjir gitu kan. Moga-moga aja tahun ini nggak banjir gitu kan. Tapi kemungkinan besar akan ada banjir ya, karena kenapa saat ini kan perubahan iklim yang ekstrim dan ada perkiraan bencana hidrometeorologi gitu kan. Tapi memang kita harapkan nggak terjadi apa-apa lah untuk DKI Jakarta. Tapi yang kita patut bangga, patut kita syukuri adalah kemudian memang sepertinya dari Koalisi Indonesia Maju Plus tampaknya memang kemudian membatalkan untuk mengajukan gugatan di Pilkada DKI Jakarta. Artinya memang legowo, terlepas kemudian
banyak isu yang berseliweran di media sosial terkait dengan sepertinya ada kekurang solitan ya di kubu Koalisi Indonesia Maju dalam keputusan untuk menuntut gugatan atau menggugat keputusan KPU di Pilkada DKI Jakarta di MK ini, teman-teman. Dari 12 partai yang ada di situ ya. Karena kemarin kan sempat kan ada pernyataan-pernyataan dari partai tertentu dari Kimples yang menyatakan bahwasanya dipertanyakan daripada partisipasi masyarakat itu kecil kan. Kemarin kan sekitar cuma 54% ya yang memilih dari keseluruhan pemilih aktif. Sisanya adalah golput, teman-teman. Dan begitu juga ada dugaan-dugaan kecurangan. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, tampaknya mereka pun saat ini juga legowo, dan tentunya kita patut apresiasi yang memang di belakang Kimples ada tokoh besar, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, teman-teman. Tampaknya ini salah satu kemudian memang ada peran Pak Prabowo situ, kebijakan Pak Prabowo. Seperti yang kita lihat kan, kalau dipikir juga ketika pemilihan ketua DPR kemarin kan juga kalau mau direbut sama Partai Gerindra ya tentunya juga PDI juga kesulitan gitu kan. Tapi nyatanya kan sepertinya dari kebijakannya Pak Prabowo, karena Gerindra ini kan salah satu ketua daripada koalisi Kimples ya, 12 partai gitu kan, yang suaranya cukup besar. Tapi di situ dari kenyataan kemudian saya lega ketika lihat kemudian Puan Maharani dari PDIP yang suaranya cuma 16%, karena memang dari nomor 2-nya dia dekat sekali sama Golkar pun 16%, mirip-mirip gitu kan. Artinya kalau kemudian memang pemilihan ketua DPR kemarin juga melalui skema voting pun pastinya juga akan kalah. Tapi di situ menunjukkan bahwasanya kebijakan sifat daripada Pak Prabowo yang memang mengayomi semua lapisan masyarakat, warga negara, dan juga elemen yang ada di negeri ini, sampai kemudian memang patut kita apresiasi gitu kan. Kalau kemudian PDIP, kemudian kader PDIP yaitu Ibu Puan Maharani kemudian jadi ketua DPR gitu kan, dan ketua MPR-nya kan memang kemudian Pak Sufmi Dasko ya dari Gerindra. Artinya ini memang kemudian salah satu kebijakan daripada pastilah turun sertanya Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang kita cintai, yang memang patut kita apresiasi, adem ya gitu kan. Yang memang kita takutkan kan kemudian orang-orang yang di lingkar Pak Prabowo Subianto gitu kan, yang kemudian bisa mempengaruhi Pak Prabowo Subianto gitu kan. Karena memang pengaruh daripada orang-orang daripada lingkar presiden kita yang terdahulu kan memang masih kental di sekitaran Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kemudian lihat daripada proses pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian ada kemarin kemungkinan gugatan masalah pilkada di DKI Jakarta ke MK yang memang dibatalkan, saya yakin ini salah satu juga peran daripada Pak Prabowo Subianto yang memang kemudian memang dia memiliki kebijakan yang luar biasa gitu kan. Pasti saya yakin sekali itu kan, patut saya apresiasi walaupun ini sekedar dugaan saya, teman-teman. Yang jelas memang perjuangan PDI Perjuangan juga memang berat ya, teman-teman, karena memang seperti yang kita tahu dulu ketika kemudian semua partai bergabung di Kimples dan thresholdnya waktu itu untuk mencalonkan calon-calon di Pilkada 2024 adalah 20% gitu kan daripada anggota DPRD dari tempat pemilihan setempat gitu kan. Yang jelas pada waktu itu ada kemungkinan di PDIP kemudian juga nggak mungkin bisa mencalonkan calon-calonnya di beberapa daerah di Indonesia gitu kan. Yang kemudian memang secara mengejutkan ketika kemudian MK memberikan keputusan perubahan undang-undang pilkada, artinya kemudian threshold yang 20% itu pun diturunkan gitu kan, sesuai dengan jumlah penduduk dan di daerah tempat pemilihan gitu kan, yang sempat kemudian hendak di-cancel, hendak dibatalkan, hendak direvisi oleh anggota DPR waktu itu. Dan kalaupun kalau kemudian memang direvisi, kalau PDIP pun menolak pada waktu itu juga susah, kalau sampai voting juga kalah, karena di Koalisi Indonesia Maju tuh suaranya kan hampir 84% gitu kan, PDIP cuma 16% gitu kan. Tapi saya pikir memang kemudian di situ juga ada peran Pak Prabowo Subianto yang memang sangat bijaksana, yang patut kemudian kita salut kepada beliau. Saya yakin karena kemudian secara tiba-tiba saja ketika kemudian penolakan masyarakat juga tinggi,
kemudian memang kemudian DPR pun kemudian memutuskan untuk kemudian mensahkan undang-undang pilkada ya, sehingga kemudian PDIP bisa mencalonkan calon-calon mereka sendiri di beberapa wilayah di Indonesia gitu kan, hampir seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di DKI Jakarta. Dan ini pun perjalanan PDIP kan juga panjang, karena ketika Anda mencalonkan sempat ada suara dari elit PDI Perjuangan untuk mencalonkan Anies Baswedan gitu kan, sempat juga gagal gitu kan. Banyak pendapat bahwasanya Anies ini kemudian ada invisible hand yang kemudian menghadang si Anies. Sampai PDIP isunya mau mencalonkan Anies di Pilkada Jawa Barat juga gagal gitu kan. Ya terlepas dari itu, saat ini perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan udah mulai hasil, salah satunya di Pilkada DKI Jakarta. Dan sekalipun kemudian di pemilihan gubernur di Pulau Jawa, kemudian calon-calon PDIP berguguran di Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Banten dan Jawa Barat, kecuali DKI Jakarta ya, tapi PDIP juga nggak kalah mutlak, karena kemudian PDIP juga kader-kadernya banyak yang kemudian unggul dan saat ini menang di pilkada di tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah, utamanya di Pulau Jawa. Itu yang saya fokus amati itu kan. Terlepas dari itu juga saat ini juga kita semua bisa melihat bahwasannya memang di Pilkada DKI Jakarta ini faktor Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut sebagai anak abah ini sangat luar biasa, dan ini merupakan salah satu harga tawar Anies Baswedan ini untuk tahun 2029 masih kuat ya teman-teman, nggak bisa dipungkiri gitu kan. Dan saya pikir memang besarnya kemudian golput gitu kan di pilkada di DKI Jakarta dan sekitarnya kan tinggi ini golputnya. Saya pikir ini adalah orang-orang para pemilih partai di pemilu dan pileg ya, ataupun kemudian yang kemudian memang mereka sepertinya juga pastinya kecewa gitu kan dengan wakil pilihan mereka ketika kemudian jagonya nggak ikut bisa turun di gelanggang gitu kan. Dan ini merupakan pembelajaran yang sangat penting juga untuk Anies Baswedan, karena memang selama ini saya lihat kan Anies Baswedan itu dekatnya disokongnya oleh partai-partai yang platformnya platform religius, ideologi agama gitu kan. Begitupun organisasi-organisasi yang di sekitar beliau adalah organisasi-organisasi yang platformnya kaitan platform religius dan doktrin agama, yang kadang juga terlihat ya, sebagai aliran yang memang agak keras gitu kan. Dan saat ini alhamdulillah kemarin pasca Anies ditinggalkan oleh partai-partai yang identik dengan Anies Baswedan, ya alhamdulillah ya, patut disyukuri gitu kan, sebagai pembelajaran bahwasanya ya itulah namanya partai politik, pasti kemudian tujuannya juga nggak cuma ideologi, pastinya juga kekuasaan. Dan pastinya kalau tujuannya kekuasaan, pastinya akan melakukan segala macam cara untuk merapat kekuasaan, dan itu sah-sah saja di politik. Dan ini Anies Baswedan kemudian ditinggalkan begitu saja, dan masih untung kemudian Anies Baswedan ini kemudian juga mendapatkan teman yang baik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kalau kemudian banyak para pendukungnya Anies Baswedan yang agak kecewa ketika kemudian Anies kemudian mendukung calon dari PDIP, saya pikir ya mereka nggak mengerti di politik ini memang kemudian nggak cuman sekedar seperti orang-orang pengkritik yang kerjanya ngeritik-ngeritik tapi nggak ada power juga kan, nggak bisa gitu kan. Yang jelas memang butuh juga power, dan kalaupun Anies kemudian nggak tergabung di partai politik, nggak tergabung di organisasi-organisasi kemasyarakatan tertentu, tapi Anies punya pengikut yang disebut sebagai anak abah. Dan ini saat ini berdirinya tegak, dia punya sahabat yang kuat yaitu PDIP, terjalin kerjasama yang bagus. Begitu juga sudah sepertinya sebagian akar rumput PDIP seperti pengikutnya Pak Ahok dan yang disebut Ahoker juga mulai bisa menerima ini seakan-akan rekonsiliasi daripada konflik yang perselisihan yang memang dulu di pilkada berapa puluh tahun yang silam gitu kan. Yang jelas ini patut kita syukuri, dan saya pikir Anies Baswedan memang masih memiliki harga tawar politik yang kuat, dan semakin hari sepertinya cukup semakin banyak pengikutnya. Yang jelas memang para pengikut Anies Baswedan harusnya juga menyadari bahwasanya memang di perpolitikan nggak cuma kemudian punya idealisme, nggak punya intelektualitas, nggak punya kemudian konsep-konsep tertentu, tapi dibutuhkan juga power. Dan di sini Anies Baswedan mendapatkan sahabat yang memiliki kekuatan luar biasa, semangat juang yang luar biasa, yaitu PDIP yang merupakan partai motornya dulu yang lahir di era reformasi dan sudah melewati masa-masa sulit dan tetap tegar dan tetap kemudian
kokoh sampai saat ini dan nggak perlu sepertinya kemudian Anies Baswedan bergabung dengan PDIP. Cukup jadi sahabat baiknya saja. Yang jelas ini Anies Baswedan dengan kemenangannya Mas Pram dan Bang Dul ini pastinya juga mendapatkan tempat tersendiri baik di mata elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pastinya juga di akar rumput PDIP. Nah itu aja teman-teman, ini yang patut kita syukuri bahwasanya kemudian Mas Pram dan Bang Dul bisa sah menang di Pilkada DKI Jakarta. Kita tinggal nunggu pelantikannya dan memang kemudian terjadinya memang kemudian cukup satu putaran, dan saya juga secara langsung juga apresiasi terhadap presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang memang saya ngidolain dia ya, mengidolain Pak Prabowo Subianto itu dari kecil. Saya sering lihat dia ketika jadi komandan Kopassus itu, saya waktu itu masih SMA, sampai dulu sempat saya tuh pengen masuk jadi tentara itu ya karena ngidolain Pak Prabowo ini. Nah sekarang memang kesampaian ya Pak Prabowo kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Dulu saya sempat ngira-ngira kapan ya Pak Prabowo. Saya waktu itu sempat ngobrol dengan almarhum ayah saya, suatu waktu kayaknya ini memang bagus kalau kemudian jadi pemimpin Indonesia itu kan. Dan akhirnya juga kesampaian ya saat ini. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Digun.